Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 8 ayat 28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat dikasih Tuhan, ayat yang luar biasa dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, artinya dalam segala hal dalam hidup kita, sesungguhnya Allah turut bekerja. Luar biasa kan? Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan segala yang Dia kerjakan. Nah, kalau Allah turut bekerja, turut mengerjakan sesuatu, ya, segala sesuatu bahkan dalam hidup kita, apalagi ditambahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, luar biasa. Berarti segala yang baik pasti terjadi atas hidup kita. Ya, tapi ada syaratnya ini. Ayat ini nggak berdiri sendiri otomatis Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, nggak hanya itu. Perhatikan, bagi yang mengasihi Dia. Nah, yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi hidupnya tidak mengikuti keinginannya sendiri, tidak mengikuti jalan hidupnya sendiri, tetapi orang itu mau mengikuti rencana Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang dikatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan tapi hidupnya semaunya sendiri, ada tanda tanya besar. Apakah betul kita sudah mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan manut sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, istilahnya Jawa ini pasrah bongkoan. Wah, pasrah bongkoan itu gimana? Artinya, saudara mau diapain? Aku mau ikut rencana Tuhan. Ya, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, itu ya. Jadi bukan kehendakku lagi, tapi kehendak-Mu, kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Nah, terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan itulah Tuhan turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan ingin sesuatu yang baik terjadi atas hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu ada ayat yang mengatakan, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, baik pada waktunya. Nah, terhadap siapa itu? Yang mengasihi Tuhan. Ya, Allah turut bekerja. Bahkan Tuhan punya rancangan. Ya, rancangan Tuhan damai sejahtera. Rancangan Tuhan hari depan penuh pengharapan. Luar biasa. Nah, kalau sekarang kita dalam kondisi mungkin dalam beban berat, dalam pergumulan yang sulit, sedang banyak masalah, dengar baik-baik. Perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kesusahanmu, dalam beban beratmu, dalam kesulitan hidupmu. Percayalah Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, Allah tidak pernah gagal. Dia pasti bisa menyelesaikan semuanya. Sekarang bukan sisi Tuhan yang kita pertanyakan. Diri kita yang patut dipertanyakan. Kalau Tuhan pasti, nah firman Tuhan sudah mengatakan ini. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan serius yang harus kita jawab. Oh ya, aku mengasihi Tuhan. Ingat, bukan dengan mulut, bukan dengan bibir, bukan dengan ucapan. Tetapi mengasihi Tuhan yang berarti terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi Tuhan punya rancangan untuk setiap hidup kita. Satu dengan yang lain tidak sama. Rancangan Tuhan itu istimewa bagi setiap pribadi. Nah, sekarang hidupi itu. Aku gak tahu rencana Tuhan itu apa untuk hidupku. Berdoalah sungguh-sungguh dan temukan itu. Dan mulai kerjakan, mulai hidupi. Tuhan, aku mesti gimana? Tanya sama Tuhan. Tuhan akan berbicara secara pribadi dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang kita terpaku sama orang lain, tanya pendeta, tanya hamba Tuhan, apa rencana Tuhan untuk hidupku. Saya mau beritahu saudara, Tuhan ingin berperkara secara pribadi dengan engkau. Engkau tidak usah terpaku dengan yang lain, termasuk hamba Tuhan sekalipun. Engkau bisa secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Tidak salah sih minta didoakan, tetapi yang terpenting engkau sendiri dengan Tuhan harus ada hubungan pribadi. Engkau bertanyalah kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin dari hidupmu. Dan mulai hidupi rencananya. Ketika Tuhan sudah nyatakan hidupi rencananya. Dan sesuai dengan panggilan itulah. Maka Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang indah. Yaitu kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Termasuk dalam kesusahan, kesulitan, dan beban hidup kami sekalipun. Kami mau percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari semua yang terjadi. Kami mau terus Tuhan, Engkau turut bekerja bagi kami. Karena kami mau mengasihi Engkau. Kami mau hidupi panggilan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menjalani semua ini. Dan kami percaya Allah turut bekerja dan Engkau tidak pernah gagal. Kami pasti berhasil sebab Engkau Tuhan yang berperkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami juga dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.